Halo teman-teman semua, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang kimia analitik, yaitu materi metode pengukuran instrumen. Instrumen yang akan kita bahas adalah spektrofotometer UV. Yuk simak dengan baik tentang spektrofotometer UV. Nah, kita akan belajar 4 hal pada malam hari ini, teman-teman. Yang pertama adalah prinsip dari spektrofotometer UV vis itu sendiri. Yang kedua adalah cara kerja dari spektrofotometer UV vis. Yang ketiga tentang analisa kuantitatif absorbansi. Dan yang keempat adalah penggunaan dalam penentuan panjang gelombang suatu senyawa. Baik, yang pertama kita mulai dari prinsip spektrofotometer UV vis. Teknik yang digunakan untuk mengukur serapan cahaya pada rentan ultraviolet dan tampak atau visible dari spektrum elektromagnetik. Serapan radiasi dalam rentan UV-vis menyebabkan eksitasi elektron yang mengacu pada transisi molekul dari keadaan dasar berenergi rendah ke keadaan tereksitasi. Spektrofotometer UV-vis dapat menggunakan prinsip ini untuk mengukur analit dalam sampel berdasarkan karakteristik penyerapannya. Baik, di sini yang perlu kita highlight adalah mengukur serapan cahaya pada rentan ultraviolet dan tampak. Jadi, syarat suatu senyawa dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-vis adalah kromofor. Apa itu kromofor? Kromofor adalah suatu senyawa memiliki bagian atau gugus fungsi di mana dia dapat menyerap cahaya pada rentan ultraviolet dan cahaya tampak. Jadi ada bagian yang dapat menyerap UV-vis. Kalau tidak memiliki kromofor, maka tidak bisa dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-vis. Yang kedua, ketika suatu senyawa tersebut menyerap cahaya atau suatu sampel tersebut menyerap cahaya, maka menyebabkan eksitasi elektron yang mengacu pada transisi molekul dari keadaan dasar berenergi rendah ke keadaan tereksitasi. Jadi di sini ada beberapa tipe dari ikatan. Pertama adalah ikatan sigma bonding, ikatan pi bonding, non bonding, sigma antibonding, dan pi antibonding. Nah, ketika suatu sampel dia menyerap cahaya, maka dia akan tereksitasi dari ground state, dari keadaan dasar yang berenergi rendah akan ke yang berenergi rendah, yang berenergi tinggi. Jadi di sini ada energinya ya. Di sini dia akan berenergi. Misalnya dari sigma dia tereksitasi ke sigma bonding, dan dia dari sigma dia tereksitasi ke pi antibonding. Sorry, dari sigma ke sigma antibonding dan sigma ke pi antibonding. Nah, di sini bahwa energi yang diperlukan jauh lebih besar dari sigma ke pi antibonding. Nah, kita ingat bahwa E adalah hasil per lambda, di mana energi dia akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Karena energi yang dibutuhkan untuk dia tereksitasi dari sigma ke pi bonding ini besar, maka panjang gelombangnya dia akan pendek. Sebaliknya, dari sigma ke sigma antibonding ini, karena energinya tidak begitu besar, maka panjang gelombangnya akan besar. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah berbanding terbalik energi dengan panjang gelombang itu. Nah, spektrofotometer UV-vis dapat menggunakan prinsip ini untuk mengukur analit dalam sampel berdasarkan karakteristik penyerapannya. Selanjutnya adalah instrumen dari spektrofotometer UV-vis. Yang pertama di sini adalah sumber cahaya polikromatis. Dia masuk ke dalam monokromator. Di dalam monokromator terdapat slit atau pintu masuk dan juga slit atau pintu keluar. Nah, cahaya ini masuk ke monokromator maka akan terdispersi
atau terjadi penyebaran cahaya, dan setelah melewati slit atau pintu keluar ini, cahaya akan diserap oleh sampel. Jika sampel tersebut memiliki konsentrasi tinggi, maka akan banyak yang diserap dan sedikit yang diteruskan ke detektor. Baliknya, jika sampel memiliki konsentrasi yang rendah, maka yang diserap juga rendah, akan lebih banyak yang dipantul yang diteruskan ke detektor ini. Setelah diteruskan ke detektor, maka dia akan muncul nilai absorbansi. Sekarang adalah analisa kuantitatif dari spektrofotometer UV. Ketika cahaya melewati dan dipantulkan dari sampel, jumlah cahaya yang diserap adalah selisih antara radiasi insiden dan radiasi yang ditransmisikan. Transmisi atau cahaya yang melewati sampel biasa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1 atau sebagai persen. Jumlah cahaya yang diserap dinyatakan sebagai absorbansi. Untuk menghitung absorbansi atau A dalam spektrofotometer UV vis, kita menggunakan hukum Lambert-Beer ini, di mana A adalah epsilon kali C kali L. Absorbansi dia berbanding lurus dengan epsilon atau daya serap molar, berbanding lurus dengan C konsentrasi, dan berbanding lurus dengan panjang lintasan kuvet. Di sini saya memberikan dua contoh soal untuk lebih memperjelas hukum Lambert-Beer. Yang pertama, larutan anon 1,41 molar dianalisis melalui spektrofotometer UV. Sampel dilarutkan dalam etanol dalam kuvet 1 cm dan daya serap molarnya adalah 0,728 molar min 1 cm min 1. Berapa absorbansi untuk senyawa ini? Bahwa larutan anon 1,41 molar ini adalah konsentrasinya, dilarutkan dalam kuvet 1 cm, ini adalah L atau panjang kuvetnya tadi, dan daya serap molar 0,728, ini adalah epsilon. Nah, berapa absorbansi berarti tinggal kita masukkan absorbansi berbanding lurus dengan epsilon, berbanding lurus dengan konsentrasi, dan berbanding lurus dengan panjang dari kuvet itu. Berarti A adalah 0,728 molar min 1 cm min 1 dikalikan dengan konsentrasi 1,41 molar dikalikan dengan kuvetnya adalah 1 cm min 1. Nah, karena absorbansi dia tidak memiliki satuan, di sini kita bisa hilangkan M-1, dia akan hilang cm min 1. Ini tadi cm ya, untuk panjang kuvetnya. Oke, demikian bisa kita hitung saja. Tinggal kita mengalihkan 0,728 dikali dengan 141. Jadi absorbansi untuk senyawa ini sekitar 1,03. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Zat aktif asam mefenamat dilarutkan dalam 5 ml pelarut untuk kemudian diencerkan hingga 100 ml. Sejumlah 0,5 ml larutan encer tersebut diukur absorbansinya dan didapatkan absorbansi, berarti ini adalah A, 3. 30 ini adalah daya serapnya atau epsilonnya. Kuvetnya 1 cm, berarti dia L. Ditanyakan adalah berapa konsentrasi dari sampel. Kita masukkan hukum Lambert-Beer, A sama dengan epsilon konsentrasi L. Konsentrasinya yang ditanyakan berarti konsentrasi adalah A dibagi dengan epsilon kali panjang kuvet. Di mana A-nya adalah 3 dengan epsilon 30 daya serapnya, dan L kuvetnya adalah 1. Berarti 3 bagi 30 adalah 0,1. Nah, ini adalah konsentrasi dari sampel. Tetapi di sini ada zat aktif mefenamat dilarutkan dalam 5 ml pelarut untuk kemudian diencerkan. Berarti di sini harus
dikalikan dengan faktor pengenceran 100 ya mililiter dibagi dengan 5. Berarti 0,1 dikalikan dengan 20 adalah 2. Jadi konsentrasi sampelnya adalah 2 molar. Yang terakhir adalah spektrofotometer UV dapat menentukan struktur. Senyawa biasanya adalah struktur dalam senyawa organik. Di sini adalah salah satu struktur dari senyawa organik yang akan kita tentukan untuk menentukan dari panjang gelombangnya itu sendiri. Biasanya adalah lambda max. Nah, di sini dasarnya ada alkena terkonjugasi. Ini adalah cisoid karena hadapannya itu adalah sama, berarti dia cisoid. Di mana cisoid adalah panjangnya 253 nanometer. Di sini ada satu alkil, ada satu alkil, dia adalah 5. Di sini ada cincin residu sebanyak 1, 2, 2, 3. Sini ada 3 cincin residu. Berarti 3 kali 5 nanometer atau 15. Dan yang terakhir dia ada exocyclic di sini. Exocyclic adalah 5. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan dari lambda max atau panjang gelombang maksimum dari senyawa berikut. Mari kita hitung. 253 ditambah 5 tambah 15 ditambah 5. 278 nanometer. Nah, ini adalah lambda max dari senyawa berikut. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita telah belajar tentang 4 hal, yaitu prinsip dari spektrofotometer UV-Vis. Ingat harus kromofor, harus mampu menyerap gelombang pada rentan ultraviolet dan juga tampak. Setelah itu, dalam rentan UV, maka menyebabkan eksitasi elektron yang mengacu pada transisi perpindahan dari ground state ke keadaan energi yang lebih tinggi dengan hukum E sama dengan Hc per lambda. Setelah itu ada instrumentasi atau cara kerja dari spektrofotometer UV-Vis yang tidak kalah penting di sini ada monokromator. Setelah itu hukum Lambert-Witt untuk menentukan absorbansi. Ingat bahwa absorbansi akan berbanding lurus dengan daya serak molar dikalikan dengan konsentrasi dan juga panjang lintasan. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan UV pada penentuan struktur senyawa organik. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. See you pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.